Kalaulah bukan karena acara haul, mungkin kami tidak akan ketemu lagi. Kalau bukan karena haul, mungkin tidak bersilaturahim. Jadi kalau begitu, kira-kira haul ini baik atau enggak baik? Baik. Makanya nanti kalau ada acara, apa acaranya? Haul, datang. Apa itu haul? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Acara haul bid'ah. Kalau acara haul itu bid'ah, yang ngundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi kalau ada yang nanya, tadi acaranya apa? Acaranya silaturahim. Man ahabba yubsatu lahu fi rizqihi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Andai tidak dibuat acara silaturahim ini, saya tidak ketemu Bapak Camat tadi, alhamdulillah sudah ketemu dan sudah ambil foto, cuman belum diupload. Ketemu dengan bapak-bapak dari TNI Polri, ketemu dengan bapak-bapak dari partainya nggak boleh disebut, takut kampanye. Yang penting kita silaturahim. Begitu bertemu, naik ke atas, semuanya mau salaman. Sampai saya dalam hati, ini mau ceramah apa salaman? Kenapa di Muhammadiyah tidak ada haul kiai, khususnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi justru ada milad Muhammadiyah? Baik, yang pertama perlu dipahami dulu bahwa haul kiai dengan milad persyarikatan itu dua hal yang berbeda. Yang satu itu bisa masuk ranah min umuri ta'abbudi, bisa masuk ranah perkara ibadah. Sementara milad persyarikatan itu masuk ranah muamalah istihadiyah, sehingga itu berbeda. Dalam hal haul itu bisa menjadikan, jadi ketika ada haul kiai yang sudah meninggal dunia, itu bisa menjadikan seseorang mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah atau surat Yasin atau surat yang lainnya. Sementara di Muhammadiyah, fatwanya di fatwa tarjih itu mengirimkan pahala bacaan itu tidak sampai. Kemudian di situ juga bisa jadi ngalap berkah kepada kiai yang sudah meninggal. Sementara kita meyakini bahwa keberkahan itu milik Allah. Jadi kalau mau minta berkah, minta kepada Allah. Dan juga berpotensi pula bertawasul kepada kiai yang sudah meninggal. Mungkin apa tidak? Mungkin. Dan itu sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Kita tidak boleh berdoa melalui perantara kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau mau perantara, maka perantara tersebut bisa Asmaul Husna, bisa perantara amal soleh, bisa perantara yang pertama adalah nama Allah, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga bisa dengan doa-doa yang ma'thur yang bisa kita jadikan sebagai sarana di dalam bertawasul. Tidak minta doa kepada orang yang sudah meninggal, tapi mintalah doa kepada orang yang masih hidup. Sementara kalau milad Muhammadiyah itu sama dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sama apa beda? Sama. Nah, sama di situ. Bahkan acara-acaranya juga bisa jadi mirip. Bisa jadi mirip. Kenapa? Ya, bisa jadi mirip. Dan itu ranahnya adalah
Muamalah tidak ada ngalap berkah, tidak ada ritual, tidak ada tawasulan, sehingga itu ranahnya adalah ranah muamalah. Dan di samping itu isinya pun sesuatu yang bermanfaat, seperti misalnya pelayanan kesehatan, khitanan masal, apalagi jalan sehat, ada lagi napa mulai ya, dan lain-lain. Nah gitu aja. Nah, disebut ke warna-warna nyebut kabeh. Baik. Jadi intinya di situ adalah acaranya adalah acara yang sifatnya muamalah duniawiyah, sosial kemasyarakatan, dan juga itu sebagai sarana untuk konsolidasi, sarana untuk evaluasi, untuk keakraban. Jadi seperti kalau di dalam koperasi itu ada apa namanya, RAT, kalau di pemerintah ada tutup tahun. Nah, maka di situ bisa saling bertemu, bisa ada rapat untuk konsolidasi, untuk evaluasi, untuk keakraban, dan itu satu hal yang mubah, satu hal yang boleh, tidak melanggar tuntunan agama. Sehingga kalau pertanyaannya tadi adalah kenapa tidak ada haul Kiai Haji Ahmad Dahlan, justru ketika melakukan haul itu malah bisa jadi melanggar apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di haul yang kedua kita telah membahas tentang dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW seputar haul. Di antara yang Allah sampaikan dalam makna umum di Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua, "Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang mencipta kematian dan kehidupan. Dulu pernah kita utarakan kenapa maut didahulukan dari haya, dan haya pakai alif. Biasanya di dalam fiqh lughah di bahasa Arab, setiap yang menggunakan alif itu menunjuk pada sesuatu yang panjang. Fataha pendek, fa-nya pakai alif, fatah, jadi panjang dua harakat. Haya menggunakan alif dan diakhirkan, ingin memberikan kesan bahwa setiap manusia umumnya ingin hidup lebih panjang. Ada yang mau meninggal hari ini? Hampir tidak ada. Tapi maut didahulukan, ingin memberikan kesan bahwa harap-harap hidup lebih panjang, ternyata maut bisa datang lebih dulu dari apa yang kita duga. Untuk itulah kemudian sebagai bekal terbaik, Allah memberikan penegasan dalam rangkaian ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dhamirnya pindah kata gantinya dari kata ganti yang ketiga, huwa, huma, hum, berubah menjadi kata ganti yang kedua, kum, menunjuk pada kita yang hidup, yang hadir. Kalau kata ulama tafsir, rasakan ayat ini dikhitab, diarahkan kepada kita yang menerima ayat itu. Ya adi hidayat. Kalau kita tafsirkan lebih jauh, ya adi hidayat, ini hambaku Anif sudah aku ambil kembali padaku sesuai dengan ajalnya. Sekarang engkau yang masih hidup, yang masih dalam lingkup ujian, liyabluwakum, kita masuk di dalamnya untuk menguji engkau. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antaramu yang bisa belajar dari wafatnya ini, kembalinya hamba Allah ini, untuk belajar dari amal solehnya, meningkatkan amal soleh kita. Dalam memahami ayat ini, diantaranya ada hadis Nabi SAW, dan telah saya tekankan bahkan dengan sanad di pertemuan haul kedua tahun lalu. Nabi menyampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Udhkuru mahasina mautakum, kalau ada kolega kalian, teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian wafat,
maka viralkan, sebut-sebutlah kebaikan-kebaikannya, supaya ada dua hal. Yang pertama, mengalir dengan penyebutan itu cahaya dan kebaikan ke alam kubur yang wafat itu. Yang kedua, ketika disebut itu mampu menginspirasi kita untuk meneladani kebaikan itu. Kalau pernah kita dengar dan simak, bagaimana kita bisa meneladani kebaikan Nabi kalau tidak disebut kebaikan beliau? Karena itu yang paling berhak menyebut keteladanan Nabi, Allah. Ditetapkan dalam Quran surah ke-33, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ayat ke-21. Dirinci kemudian di ayat-ayat lainnya. Dirinci dalam keterangan sirah, dirinci dalam keterangan hadis, dalam persaksian orang-orang yang hidup di masa lalu, dan mereka pun menjadi teladan lagi. Bila tidak pernah disebutkan, dituliskan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab hadis, dalam turunan-turunan hikmah, tak mungkin bisa kita teladani. Karena itulah rumus dari apa yang disampaikan, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dan hukum itu diambil dari keumuman maknanya, jangan dikhususkan pada sebab orangnya. Jadi jangan khususkan kebaikan yang ditiru Nabi saja, kebaikan yang ditiru sahabat saja. Ambil sifat umumnya. Nabi menunjukkan kebaikan, ditiru oleh sahabat, sahabat ditiru oleh tabi'in, tabi'in ditiru oleh tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Semua kebaikan yang kita dapatkan dari orang-orang yang telah meninggalkan kita, tiru itu. Jadi kalau keluarga Haji Hanif, Pak Ijek ini bikin haul, itu termasuk dalam golongan satu makna yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wa kufu an masawihim, dan tutupi kekurangan-kekurangan, aib dan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh almarhum saat hidupnya. Ini indahnya dalam Islam. Kalau orang sudah meninggal, jangan diungkap apalagi diviralkan kekurangan kesalahannya. Karena kita yang hidup itu masih banyak potensi salahnya. Yang meninggal sudah selesai. Maka di pertemuan haul yang kedua kemarin kita selesaikan tentang makna hadis ini untuk mengambil ibrah, sekaligus juga mendapatkan satu bekal, landasan kebaikan yang kita bisa bawa pulang setelah acara haul yang dimaksudkan. Jadi dari datang dan pulang ini mesti beda. Jangan sampai datang dan pulang keadaannya sama. Datang kita ingin belajar, pulang dapat apa dari yang dipelajari. Untuk itulah di haul yang ketiga ini, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari haul yang kedua tentang pencarian bekal, belajar dari orang-orang saleh yang telah meninggalkan kita untuk mencari bekal terbaik dalam rangka pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak akan keluar dari Al-Qur'an dan hadis supaya landasan kita untuk mempelajari di pertemuan ini lebih kuat dan lebih berkah. Al-Quran di surah ke-28 di ayat ke-88. Satu kali dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Juhfah. Juhfah itu sekarang kalau dari Mekah ada 183 km. Daerahnya namanya Rabi'ah. Ada tempat miqat, tertulis papan besar Masjidil Miqat, Juhfah bi Rabi'ah. Jaraknya 183 km dari kota Mekah. Sekarang itu menjadi tempat miqat untuk saudara-saudari kita yang dari Syam. Syam itu ada 4 negara. Palestina, Yordania, kemudian ada Syria, ada Libanon sekarang. Itu kalau mau masuk Mekah, haji, umrah, miqatnya di Juhfah. Mesir di Juhfah. Wilayah Maghrib ke Afrika bagian utara, Maroko, Aljazair, Libya, Juhfah. Kalau kita dari Madinah, kita ambil Dzulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Di Juhfah ini saat Nabi tiba, kemudian dalam satu masa turunlah Al-Quran, surah Al-Qasas itu ayat 88. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Inna, kita tambahkan sedikit pakai ilmu nahwunya, harfun nasbin wa taukidin tansibul isma
wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Yang santri insyaallah pasti paham itu. Harfu nasbin wa taukidin. Huruf yang berfungsi menasabkan, menjadikan harakat kalimat setelahnya fathah bila dia tunggal mufrad, atau ya dengan ya bila dia ada jama' mudzakkar, misalnya salim, atau kasrah bila dia jama' dalam nahwu. Tapi dalam ilmu balaghah, nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah dan tak goyah, nasab itu. Jadi kalau ada informasi dalam Quran dibuka dengan inna, maksudnya tancapkan informasi ini dalam hati kita yang paling dalam, jangan goyah. Wa taukidin, dan kuatkan. Sudah tancap, kuatkan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada ayat dibuka dengan inna, maka tancapkan informasinya dalam hati kita yang paling dalam, kuatkan, jangan goyah. Kokoh. Ya Muhammad, innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Tancapkan informasi ini dalam hatimu yang paling kuat, paling dalam, dengan kokoh. Yang telah menyampaikan, memfardukan Al-Quran kepadamu itu. Menurunkan Al-Quran kepadamu. Memberikan satu misi untuk menyampaikan isi Al-Quran melaluimu. Mewajibkan kepadamu untuk menyampaikannya tanpa menyembunyikannya. Pesan ini disampaikan pembukanya dengan Al-Quran. Tidak ada satu informasi di dalam Al-Quran yang dibuka dengan kalimat Al-Quran, baik menggunakan waktu turunnya, menggunakan hukumnya, menggunakan segala yang terkait dengan Quran, kecuali menunjukkan informasi itu sifatnya penting, pasti, dan istimewa. Saya ambil contoh begini. Tidak ada satupun yang terkait dengan Quran kecuali naik status jadi istimewa. Malam itu biasa. Malam itu lail bahasa Arabnya. Kalau kita ingin merubah bentuk biasa jadi istimewa, salah satu hukumnya dalam kaidah bahasa, tambahkan tak di ujungnya. Jadi kalau lail, malam. Jamaknya layali. Turunannya laila, lili, lela, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam tuh. Ya? Tapi kalau kita mau rubah itu malam yang istimewa, tambahkan tak di ujungnya, menjadi lailah. Sebelum turun Al-Quran, lail saja. Ketika turun Al-Quran, lailnya berubah menjadi lailah dan berkahnya turun di malam itu. Quran surah 97, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Turun Al-Quran, malamnya berubah istimewa. Setiap amal ibadah yang dilakukan di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Ingat ya, terjemahannya bukan sama. Lebih dari, khair min, lebih dari. Jadi kalau 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Kalau ada orang baca Al-Quran bertepatan dengan malam itu setiap hurufnya lebih dari 80 tahun pahalanya. Kali 10. Ya, di At-Tirmidzi kan nomor hadis 2910, ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. 10. Di hadis Muslim cara menghitungnya bukan 1, 2, 3, bukan. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Jadi kalau 10 kalikan 500 bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, kalikan lebih daripada 80 tahun. Jadi kalau ada yang bangun malam Al-Qadar, sempat baca satu huruf nun, tidur lagi tuh. Itu kalikan 10 kali lebih dari 80 tahun tuh. Kalau meninggal malam itu ya lumayan lah itu.